Tuhan sertaku Haleluya, puji Tuhan. Kembali lagi di dalam Saat Teduh GPDI Mahanaim Tegal. Nah, saya mau mengajak kita untuk memulainya dengan doa. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur buat semua kebaikan Tuhan yang kami alami di dalam hidup ini. Tuhan, kami mau menyiapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Siapkan kami Tuhan, telinga kami dan hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya mau mengangkat satu tema, yaitu murid yang dikasihi. Dalam Injil Yohanes pasal yang ke-21 di ayat yang ke-20. Yohanes pasal 21 ayat 20. Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama, duduk dekat Yesus dan berkata, "Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan Engkau?" Dikasihi adalah dambaan semua orang. Anak-anak ingin dikasihi orang tuanya, istri ingin dikasihi oleh suaminya, bahkan sebaliknya demikian. Karyawan ingin dikasihi oleh bosnya, dan lain-lain, saudara. Dikasihi memang menyenangkan, itulah sebabnya banyak orang rela melakukan apa saja demi mendapatkan kasih dari orang lain. Dan dari ayat yang telah kita baca, marilah kita belajar bagaimana menjadi murid yang dikasihi. Ada satu pertanyaan, siapakah murid yang dikasihi itu? Jika kita membaca Injil Yohanes, kita akan menjumpai ungkapan murid yang dikasihi. Siapakah dia? Murid yang dikasihi. Murid yang dikasihi itu adalah predikat yang disandang oleh Rasul Yohanes. Dalam menulis Injil Yohanes, ia menggunakan istilah murid yang dikasihi sebagai ganti namanya. Yohanes menyandang gelar sebagai murid yang dikasihi karena Yohanes memiliki sesuatu yang tidak didapati dalam murid-murid yang lain. Mengapa Yohanes disebut murid yang dikasihi? Ada 12 murid Yesus, namun hanya Yohanes yang disebut sebagai murid yang dikasihi. Tentu ini bukan tindakan pilih kasih dari Yesus, tetapi karena Yohanes memiliki nilai lebih dari murid-murid yang lain. Nilai-nilai apa saja, saudara, yang dimiliki oleh Rasul Yohanes? Dia memiliki nilai yang lebih dari rekan-rekannya. Itu sebabnya mari kita lihat nilai yang harus kita miliki, nilai-nilai yang dimiliki oleh Rasul Yohanes. Yang pertama, dalam Yohanes pasal 21 di ayat yang ke-20, ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka. Nilai yang pertama ialah selalu mengikuti Yesus. Ini yang dimiliki oleh Yohanes. Dia memiliki komitmen, dia memiliki sesuatu yang tetap dan konsisten, saudara, yaitu mengikuti Yesus kemanapun Yesus pergi. Ketika Yesus sedang berbicara dengan Petrus, kalau kita lihat di perikop sebelumnya, ketika Yesus mengatakan kepada Petrus bagaimana nantinya bahwa Petrus itu harus menggembalakan domba-dombanya. Lalu Yesus berkata kepada Petrus, "Ikutilah aku." Tentu saja murid-murid Yesus ada bersama-sama dengan mereka, dan Yohanes pun mendengar perintah itu. Lalu Yohanes pun mengikuti mereka.
Itu sebabnya di ayat 20 ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi itu mengikuti mereka. Yohanes selalu mengikuti Yesus. Ini yang harus kita miliki, nilai yang harus kita miliki. Yang kedua, nilai apa lagi yang harus kita miliki? Memiliki kerinduan untuk selalu dekat dengan Yesus. Ini nilai tambah yang dimiliki oleh Yohanes, saudara. Kalau kita lihat, saudara, di ayat yang ke-21, ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama, duduk dekat Yesus. Yohanes selalu memiliki kerinduan untuk dekat dengan Yesus. Kemanapun, dimanapun, dia selalu rindu untuk dekat dengan pribadi Yesus. Ini nilai tambah yang dimiliki oleh Yohanes. Ada contoh seorang tokoh yang juga memiliki kerinduan seperti itu. Daud, di dalam Mazmur 73 ayat 28 dia berkata, "Tetapi aku suka dekat pada Allah." Kiranya kita juga memiliki kerinduan seperti ini, saudara. Kita adalah pribadi yang dikasihi. Kita juga adalah pribadi yang dikasihi oleh Yesus. Bahkan Yesus mati bagi kita karena kasih-Nya. Ia pikul semua penderitaan, Ia tanggung semua siksaan semata-mata karena kasih-Nya bagi kita. Apakah kita sudah memiliki nilai yang sama seperti orang yang menyandang predikat yang dikasihi itu? Apakah kualitas pengiringan kita sudah seperti standar Rasul Yohanes, murid yang dikasihi? Kiranya ini menjadi bahan kita untuk mengevaluasi diri kita. Kita adalah orang yang dikasihi. Sudah seharusnya kita itu selalu mengikuti Dia. Sudah seharusnya kita itu selalu memiliki kerinduan untuk dekat dengan pribadi Yesus. Simpulan, saudara, karena kita telah dikasihi, kita harus membawa diri kita untuk selalu mengikuti Dia. Bahkan kita harus selalu mendorong diri kita untuk dekat dengan pribadi-Nya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami adalah orang-orang yang dikasihi. Tuhan, tolong, Tuhan, kami mau mengikuti-Mu. Kami mau selalu dekat dengan pribadi-Mu. Sebab itu tuntun kami, Tuhan. Kami tidak mampu berjalan seorang diri. Kami berseru, kami minta Tuhan tuntun kehidupan kami. Sehingga kami benar-benar menjadi murid yang dikasihi. Terima kasih Tuhan, berdoa bagi semua jemaat Tuhan. Apapun yang mereka gumulkan, apapun yang mereka doakan hari-hari ini, kami percaya Tuhan, Engkau mengasihi mereka. Dan Engkau tidak tutup mata, melainkan Engkau beri pertolongan, Engkau beri kekuatan, dan Engkau topang mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur Tuhan. Ini doa kami. Haleluya. Amin.